Betapa para ulama di masa lalu salafus salih setingkat Jabir bin Abdullah tidak berani menyatakan kafir, tidak berani menyatakan syirik kepada orang yang sama-sama menghadap kiblat yang sama. Asal ketemu seorang muslim, setaat apapun penampilannya, setinggi apapun kapasitas ilmunya, bila gampang mengkafirkan, membid'ahkan, mensyirikkan seorang muslim yang lain, maka yakinlah ada yang salah dengan otaknya. Seorang muslim baru disebut muslim apabila orang Islam yang lain selamat dari kejahatan lidah dan selamat dari kejahatan tangannya. Kalau Anda sambil berdakwah melukai perasaan hati saudara Anda, ada yang salah dengan keislaman Anda. Apabila Anda berbuat, beraktivitas menyakiti orang lain dengan perbuatan dan ulah Anda diragukan kapasitasnya sebagai seorang muslim. Dia kumpulkan pahala ibadah sunat dalam masjid ketika orang lain di luar terganggu oleh ulahnya, itu menak. Itu sungguh kata orang tua, berharap pahala UBP. Asal ketemu seorang muslim, setaat apapun penampilannya, setinggi apapun kapasitas ilmunya, bila gampang mengkafirkan, membid'ahkan, mensyirikkan seorang muslim yang lain, maka yakinlah ada yang salah dengan otaknya. Ada yang salah dengan otaknya. Walaupun mereka menamakan diri dengan kelompok salafi, makanya diplesetkan salafi itu dengan singkatan dari kata salah fikir. Kenapa? Tidak boleh mengkafir-kafirkan ahlul qiblah, sesama qiblat. Bahwa ada perbedaan, buat perbedaan itu dulu. Masuk kategori mungkar ataukah masuk kategori khilaf? Kalau khilaf artinya ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Kalau mungkar artinya semua sepakat bahwa itu tidak boleh. Apabila yang dilakukan ini perkara mungkar, maka kita hanya menyebut dia seorang mukmin yang maksiat, bukan seorang musyrik. Maka jangan hanya karena baca Fatihah setelah selesai salat langsung kita masuk neraka, maka ilham ya. Jangan hanya gara-gara kita pakai tasbih untuk berzikir kita masuk neraka. Jangan hanya gara-gara jabat tangan salam kanan kiri setelah salat kita masuk neraka. Hanya baca-baca neraka, total neraka bawahnya. Jadi kalau ada orang seperti ini, setinggi apapun kapasitas ilmunya, yakinlah ada yang salah di dalam benaknya, tidak terukur cara berfikir. Karena tadi kita sudah diskusikan betapa para ulama di masa lalu salafus salih setingkat Jabir bin Abdullah tidak berani menyatakan kafir, tidak berani menyatakan syirik kepada orang yang sama-sama menghadap kiblat yang sama. Maka jangan terlalu gampang mengkafirkan orang lain, jangan terlalu gampang membid'ahkan orang lain, karena kita tidak paham bid'ah itu seluas apa. Yang intinya kita diajarkan untuk berhusnudzan, dan substansinya al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim baru disebut muslim apabila orang Islam yang lain selamat dari kejahatan lidah dan selamat dari kejahatan tangannya. Kalau Anda sambil berdakwah melukai perasaan hati saudara Anda, ada yang salah dengan keislaman Anda. Apabila Anda berbuat, beraktivitas menyakiti orang lain dengan perbuatan dan ulah Anda diragukan kapasitasnya sebagai seorang muslim. Makanya kita datang kemari, parkir kendaraan itu harus kita hitung-hitung orang lewat terganggu atau tidak. Karena dulu setiap bulan Ramadan ketika giliran ceramah Ramadan di Masjid Raya Baitur Rahman, saya selalu ingatkan sebelum turun, yang mau lanjutkan salat tarawih 20 rakaat, mohon diingat kembali, tadi Anda parkir mobil di lapisan keberapa? Itu di samping Masjid Raya itu kalau tarawih kan 3 lapis mobilnya, 1, 2, 3. Tapi setelah 8 rakaat, yang salat 8 keluar, bubar, lapis 1 keluar, lapis 2 keluar, tinggallah yang 20 rakaat di lapis ketiga. Orang yang lewat kemudian gak pernah melihat, nyupani orang hana utak dengan hari parkir motor. Padahal tadi saat diparkir itu benar-benar di pinggir karena dempet dengan mobil yang lain. Tapi karena yang lain berangkat, tinggallah mobilnya di tengah badan jalan sendiri. Dia kumpulkan pahala ibadah sunat dalam masjid ketika orang lain di luar terganggu oleh ulahnya, itu menak. Itu sungguh kata orang tua, berharap pahala UBP merumpok palih UBP katanya. Maka mudah-mudahan kita diselamatkan dari salah kalkulasi yang seperti ini.
dunia akhirat.